Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas qudrah dan iradahnya kita dapat berkumpul bersama di masjid ini untuk sama-sama melaksanakan ibadah kepada Allah, mulai dari ibadah sholat subuh berjamaah dan juga yang sedang kita laksanakan yakni berthalabul ilmi, bersilaturahim, yang tentu mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan yang mampu memberatkan timbangan kita di yaumil akhir nanti. Hadirin iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan kita usia setelah kemarin kita melihat khususnya di tempat tinggal kita di Saranten terdapat suatu fenomena alam, yaitu angin yang cukup kencang sampai beberapa tempat itu terjadi kerusakan, ada pohon tumbang, ada genteng jatuh begitu. Bahkan di Soal Acamani itu kita bisa melihat banyak informasinya sampai atap stadion itu runtuh. Nah, ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi diri kita, menjadi bahan bermuhasabah. Allah masih sayang kepada kita, Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup di dunia ini, tentunya dengan harapan kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran dari kejadian tersebut dan senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini tadinya saya ingin membahas kelanjutan tentang kitab Ta'lim Muta'alim. Namun ketika melihat kalender, tanggal 10 November ini berkaitan dengan Hari Pahlawan. Nah, akan menarik kiranya kalau kita membahas tentang kepahlawanan dalam sudut pandang Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya pahlawan itu di Indonesia khususnya banyak sekali. Dari A sampai Z itu namanya ada. Dari Aceh sampai Papua itu ada. Maka kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa itu pahlawan, gitu kan? Apakah kemudian di dalam Islam pahlawan itu menjadi sesuatu yang penting yang harus dicita-citakan oleh umat manusia, khususnya oleh umat Islam? Maka pahlawan dalam pandangan Islam itu bukan pahlawan yang sifatnya keduniawian, tapi pahlawan yang mampu menjaga fitrah manusia dari fitrahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat dalam sebuah hadis yang cukup masyhur dan ini pun pernah disampaikan di sini, hadis tentang pahlawan, ternyata bahwa akan ada orang-orang yang terkategorikan pahlawan tapi kemudian pada akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Dalam hadis yang pernah disampaikan, ini hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awalan nasi yukdo yaumal qiyamah, bahwa akan ada orang-orang yang pertama kali, ya, Inna awalan nasi, sesungguhnya orang-orang yang pertama kali yukdo diputuskan yaumul qiyamah pada hari kiamat, alaihi rajulun istashhada ustushida, yaitu adalah seorang laki-laki yang dia itu mati syahid, ya, karena berperang di jalan Allah, berperang untuk membela Islam. Fa'ata bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, maka kemudian diberitahukan nikmat yang akan ia dapatkan, lalu kemudian dia mengetahuinya, dinampakkan surga baginya, lalu kemudian dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Fama amil tafiha, apa yang telah engkau lakukan selama di dunia? Qala qataltu fika, ia mengatakan aku berperang fika, hanya untukmu ya Allah, gitu. Aku berperang di jalanmu ya Allah, kata istashhadtu, sampai aku syahid.
Kata Allah, qala kadzabta, engkau dusta. Ternyata dia berperang itu bukan untuk Allah. Walakinnaka qatalta li'anna yuqala huwa jahidun. Karena sesungguhnya engkau melakukan perang itu supaya engkau disebut sebagai pahlawan. Kita bisa mengatakan jahidun itu adalah pahlawan. Nah, akhirnya apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kepada malaikat, ya, sampai kemudian fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, sampai wajahnya itu ditarik oleh malaikat dan dimasukkan ke dalam. Nah, ternyata di dalam pandangan Islam yang namanya pahlawan itu bukan jelek. Pahlawan itu bukan jelek. Pahlawan itu bagus sekali. Dia membela kepentingan manusia, bahkan dia membela agama, begitu. Tapi ketika niatnya hanya untuk sebagai disebut pahlawan, kan? Niatnya hanya untuk disebut pahlawan, justru itu yang mendatangkan kecelakaan bagi dirinya. Jadi ada dimensi lain di dalam Islam dalam sudut pandang pahlawan, yaitu pahlawan itu bukan hanya sekadar baik kepada manusia, tapi juga harus memiliki niatan bahwa dia melakukan hal tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di dalam hadis tersebut lanjutannya adalah ada orang yang dia itu sebagai seorang qori, seorang pembaca Al-Quran. Dan kalau hadis ini turun pada zaman Nabi, berarti orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang yang hafal Al-Quran. Karena pada zaman Rasul belum ada mushaf, kan? Jadi yang disebut baca itu bukan membaca Al-Quran seperti ini, tapi membaca dalam ingatan. Artinya dia hafal. Ada orang yang hafal Al-Quran, orang yang memiliki ilmu, kemudian mengajarkan ilmunya kepada manusia. Tapi kata Allah, kadzabta, engkau berdusta. Engkau melakukan demikian supaya engkau disebut sebagai alim, sebagai orang yang berilmu. Ternyata orang yang berilmu pun celaka. Orang yang memberikan manfaat kepada manusia pun bisa celaka ketika tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pemahaman kita terhadap pahlawan. Sampai kemudian yang ketiga, orang yang sering bersedekah, hartanya digunakan di jalan Allah pun celaka pada akhirnya ketika tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin ikhwatiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai pahlawan ini menjadi tujuan kita. Bukan berarti jelek, tapi memang Islam itu tidak mengajarkan bahwa kita itu harus menjadi pahlawan. Karena itu kemudian kalau kita melihat pahlawan-pahlawan Islam ya, di Indonesia, itu mereka tidak mau disebut pahlawan sesungguhnya. Bahkan ulama-ulama pun tidak mau disebut sebagai ulama. Begitu. Contoh misalnya Muhammad Nasir ya. Muhammad Nasir itu adalah salah satu pahlawan Indonesia dari kalangan muslim. Kita tahu bahwa Pak Nasir ini merupakan orang yang mencetuskan mosi integral. NKRI itu pertama kali dikeluarkan oleh Muhammad Nasir. Ketika bangsa Indonesia mengalami disintegrasi, katakanlah dulu Indonesia itu dimiliki oleh Belanda, provinsinya Belanda gitu kan. Belandanya ada di Eropa, tapi dia memiliki suatu kawasan provinsi begitu di Asia Tenggara yang kemudian disebut sebagai Hindia Belanda, yaitu Indonesia. Begitu. Dulu Indonesia itu merupakan kerajaan-kerajaan, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Nah, itu dikuasai oleh Belanda. Maka ketika Nasir mengatakan sudah bubarkan saja negara-negara bagian Belanda ini, kemudian kita satukan dengan kalimat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalimat NKRI itu dicetuskan pertama kali oleh Muhammad Nasir. Dan Muhammad Nasir itu posisinya pada saat itu adalah dia adalah pendiri Dewan Dakwah Islam Indonesia. Dia adalah pimpinan Persatuan Islam. Makanya di Persis Muhammad Nasir ini menjadi salah satu tokoh founding fathers yang kemudian ikut melahirkan NKRI. Ya. Maka tidak mungkin umat Islam di Indonesia mau menghilangkan NKRI. Toh NKRI itu adalah buah pikir daripada umat Islam. Maka jangan sampai kita mau dikatakan bahwa kita sebagai umat Islam itu akan mencederai NKRI. Nah, itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan tokoh muslim pendiri Nahdlatul Ulama. Ada Ahmad Dahlan, kemudian Soko Aminoto, ada Ahmad Hasan dan yang lainnya. Nah, itu mereka adalah tokoh-tokoh founding fathers yang kemudian dikategorikan sebagai pahlawan, gitu kan. Tapi yang menarik adalah mereka sebenarnya tidak mau disebut pahlawan. Muhammad Nasir tahun 2008 kalau tidak salah menjadi
ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Kenapa Muhammad Nasir sangat jauh sekali pasca 60 tahun misalnya kemerdekaan baru dimasukkan ke dalam pahlawan kemerdekaan? Karena Muhammad Nasir ini berasal dari Masyumi, sementara Masyumi itu partai Islam itu merupakan salah satu yang tidak disukai oleh Orde Baru begitu. Maka sudah beres Orde Baru, baru kemudian dimasukkan pada tokoh ataupun pahlawan nasional. Berarti para pahlawan kita itu meyakini seyakin-yakinnya bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu bukan hanya berasal atau didapatkan dari darah dan keringat para pahlawan saja. Bukan hanya seperti itu. Tapi ini ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Maka momentum peringatan kemerdekaan seperti 17 Agustus, termasuk hari ini yang sering diperingati sebagai Hari Pahlawan, itu harusnya menjadi momentum kita mengingat Allah, momentum kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan hanya darah dan semangat para pejuang tanpa mengecilkan perjuangan mereka. Mereka sendiri pun yang berjuang memahami dan meyakini bahwa tanpa pertolongan Allah kita tidak akan merdeka. Artinya apa? 5 Pancasila yang menjadi dasar negara ini sangat diilhami dengan nilai-nilai keislaman. Maka jangan pernah malu kita menunjukkan keislaman dimanapun, termasuk di ruang kerja. Karena bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang dilahirkan dari nilai-nilai keilahian, nilai-nilai keagamaan begitu. Tidak ada para pahlawan kita yang berjuang tanpa meniatkan dirinya untuk mendapatkan pahala. Makanya Dr. Tian Aron Bahtiar sampai mengatakan begitu, yang mungkin hanya candaan, bahwa pahlawan itu sebenarnya pahlawan. Pahlawan itu adalah pahlawan. Artinya apa? Orang yang meniatkan diri untuk mencari pahala dengan memberikan kebermanfaatan dan kebermaknaan bagi dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Dalam konteks penjajahan berarti cara untuk mendapatkan pahala dari Allah itu adalah dengan berjuang melawan para penjajah. Maka pahlawan itu adalah pahlawan. Kita kalau ingin menjadi pahlawan, tujuan utamanya adalah pahala begitu. Caranya seperti apa? Yang memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, itu adalah konteks pahlawan dalam sudut pandang Islam begitu. Sementara berbaik dalam Islam, bahwa Islam meyakini bahwa setiap kebaikan yang dilakukan kepada manusia itu harus didasari niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang melakukan kebaikan sebesar apapun, kalau dia tidak meniatkan dirinya untuk mendapatkan ridho Allah, itu nol di mata Allah. Kita memberikan makanan yang banyak kepada manusia, kita memberikan harta yang banyak kepada manusia, kita membantu manusia, begitu besar bantuan kita kepada manusia, tapi niatnya salah, tidak untuk Allah. Di akhirat dia akan ditarik dimasukkan ke dalam neraka. Nah, mudah-mudahan melalui momentum Hari Pahlawan yang sering diperingati ini dapat memotivasi kita bukan hanya sekadar menjadi pahlawan di dunia, tapi kita pun menjadi pahlawan di akhirat nanti. Mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, itu barangkali sedikit yang dapat disampaikan terkait dengan pahlawan dalam konteks Islam ya. Mudah-mudahan sekali lagi anak-anak kita tidak salah begitu di dalam menilai pahlawan, bahwa pahlawan bangsa Indonesia itu bukan hanya sekadar merebut kemerdekaan, tapi bangsa Indonesia lahir dari para pahlawan umat Islam yang benar-benar mencari ridha Allah dengan cara mencari kemerdekaan dari tangan penjajah. Alhamdulillah kajian kita telah selesai. Mudah-mudahan sekali lagi menambah ilmu dan wawasan bagi kita dan menambah semangat bagi kita untuk senantiasa melakukan segala kebaikan itu dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.